Sahabat Pak De Joko, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kali ini tentang kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam lembaran sejarah Islam. Setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud, Jilid kedua, 424. Nama beliau sangat masyhur di kalangan kaum muslimin Indonesia. Namun, sedikit kaum muslimin yang mengetahui biografi beliau, bahkan untuk versi ringkasnya sekalipun. Berikut adalah sedikit ulasan yang semoga membantu menambah pengetahuan setiap dari kita tentang sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Tentang nasab beliau. Beliau adalah seorang alim yang zuhud dan bernama Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Jailani. Beliau lahir pada tahun 471 Hadi Jailan, salah satu desa di Tubrustan. Banyak mendengar ilmu dari Al-Baqilani, Ahmad bin Al-Muzaffar, dan Abul Qasim Ibn Bayyan. Sementara murid-murid beliau yang masyhur adalah Asem Ani, Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan Ibnu Qudamah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu tokoh yang masyhur di kalangan tarekat, thorikoh, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah keturunan Rasulullah. Nasabnya nyambung ke Nabi Muhammad baik dari jalur ayah maupun ibu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada hari Senin saat terbitnya fajar, tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah, atau 24 Maret 1077 Masehi di Desa Jilan, daerah Tabaristan. Nama desa kelahirannya kemudian dinisbatkan kepada nama akhir beliau yakni Al-Jilani. Letak desa ini berada di kota terpencil yakni Tabaristan yang kini termasuk wilayah Iran. Nama lengkapnya adalah Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani, putra dari pasangan Abu Syaleh Musa Jangki Dausat bin Abdullah dan Sayyidah Fatimah binti Sayyid Abdullah Al-Syaumai Al-Zahid. Ayahnya merupakan keturunan Imam Hasan Al-Mutsanah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang juga putra Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan orang yang sangat zuhud dan rajin beribadah hingga beliau mendapat gelar dalam bahasa Persia dengan sebutan Jangki Dausat atau Muhib Al-Jadid yang berarti orang yang mencintai jihad melawan hawa nafsu. Dari jalur sang ayah, silsilah Syekh Abdul Qadir bisa dirunut sebagai berikut. Syekh Abdul Qadir bin Abu Syaleh bin Abu Abdillah bin Az-Zahid bin Muhammad Al-Akbar bin Daud bin Musa As-Sani, bin Abdullah Sani, bin Musa Al-Jaung, bin Abdullah Mahdi, bin Hasan Al-Musana, bin Hasan As-Sibti, bin Ali, bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Sementara dari garis ibu, silsilah Syekh Abdul Qadir bisa ditelusuri sebagai berikut. Syekh Abdul Qadir bin Ummul Khair Fatimah, binti Abdullah Adha, bin Mahmud, bin Kamaluddin Isa, bin Abi Jamaluddin, bin Abdullah Sami, Az-Zahid, bin Abu Alauddin Al-Jawad, bin Ali Ridho, bin Musa Al-Qasim, bin Ja'far As-Shodiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Zainal Abidin, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai nampak semenjak beliau baru lahir. Sejak masih bayi ia ikut puasa dengan tidak meminum ASI pada siang hari. Hal ini berdasarkan penuturan Sayyidah Fatimah, ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kisah lain, sang ibu menuturkan, semenjak aku melahirkan anakku, ia tidak meminum air susu di siang hari pada bulan Ramadan. Suatu ketika di bulan Ramadan lantaran hari berawan dan mendung, orang-orang bingung karena tidak bisa melihat matahari guna menentukan telah masuknya waktu berbuka puasa. Mereka menanyakan pada Sayyidah Fatimah akan masalah ini, karena mereka tahu bahwasannya bayi dari Sayyidah Fatimah tidak pernah meminum ASI di siang hari pada bulan Ramadan. Dan ketika itu pula mereka mendapatkan jawaban, bahwasanya sang bayi, Syekh Abdul Qadir kecil, ketika meminum ASI, waktu telah menunjukkan berbuka puasa. Soal usia ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidah Fatimah, ketika melahirkannya, ada dua versi. Dalam kitab Mahkota Para Aulia dan Nurul Burhan, Sayyidah Fatimah mengandung beliau ketika usianya udah mencapai 60 tahun. Dalam kitab Qoladi Al-Jawahir, disampaikan bahwasannya Sayyidah Fatimah mengandung beliau ketika masih berusia 16
tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah waliullah yang masyhur di dunia Islam. Karena itu, beliau menjadi rujukan bagi umat Islam, terutama dalam aspek sufisme, tarekat, yang nilai-nilai ajarannya dianggap selalu relevan. Wajar bila hingga saat ini pengikutnya tersebar luas di seantero jagat, termasuk Indonesia yang selalu memegang erat ajarannya. Sahabat Pak De Joko yang dirahmati Allah. Banyak kisah atau riwayat yang menuliskan kealiman dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan, hingga Nabi Khidir pun memberikan kesaksian dan menjadi tamu yang rutin datang ke kediaman beliau. Sahabat Pak De Joko, jangan lupa subscribe dan share ya.